Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan membahas sesuatu yang mungkin tidak uh, berhubungan dengan IT secara langsung. Namun ini juga bisa berhubungan dengan IT secara tidak langsung dalam hal kaitannya dengan perhitungan jasa pelayanan di rumah sakit. Nah kan dasar perhitungan jasa pelayanan itu kan berdasarkan dari jumlah pasien yang ditangani dan jumlah tindakan yang dilakukan, serta pemakaian obat, serta fasilitas yang lain seperti kamar, lalu makan pasien di rumah sakit. Nah, kita ingin tahu seperti apa sih menghitung jasa pelayanan rumah sakit yang menurut kami sesuai dengan kaidah dan semangat good corporate governance atau tata kelola yang baik di dalam lingkup rumah sakit. Kita akan menggunakan aturan dari Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2013. Saya belum mendapat hal yang baru yang terkait dengan penanganan ini. Perlu diketahui bahwa memang peraturan Menteri Kesehatan ini berlaku untuk badan layanan umum saja. Namun ini tidak menutup kemungkinan untuk bisa dipakai oleh rumah sakit swasta atau rumah sakit yang ingin mengadopsi praktek good corporate governance yang ada di lingkungan di lingkungan kesehatan atau bisnisnya yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit gitu. Oke, di dalam Permenkes nomor 12 tahun 2013 itu ada 2 poin yang ingin saya highlight ya. Yang pertama itu di petikan ini, penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan oleh pimpinan BLU dengan proporsi sebagai berikut. Biaya pegawai itu paling besar 44%. Biaya pegawai yang berkaitan dengan pegawai langsung, dan biaya operasional serta biaya investasi paling kecil 56%. Sehingga ini proporsional, jika dijumlah 44% tambah 56% itu 100%. Sehingga valid kalau misalkan ini terdiri dari 2 bagian yang paling besar ya, karena memang rumah sakit adalah unit bisnis yang berorientasi pada pelayanan hospitality, sehingga belanja pegawai itu menjadi salah satu concern yang paling difokuskan oleh semua elemen di bagian keuangan ataupun perencanaan anggaran di rumah sakit. Nah, di dalam aturan ini juga merinci bahwa biaya pegawai itu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa komponen remunerasi yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak. Jadi karena ini sifatnya BLUD, retribusi yang didapat dari pelayanan itu bukan penerimaan pajak ya, tapi penerimaan bukan pajak. Nah, komponennya apa saja? Yang pertama adalah gaji pegawai BLU, rumah sakit non pegawai negeri sipil atau karyawan BLUD kita sebutnya. Lalu ada yang kedua jasa pelayanan, insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan dan asuransi pegawai. Nah, perlu diketahui bahwa jasa pelayanan itu adalah bagian dari belanja pegawai, biaya pegawai yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Jadi bukan satu-satunya komponen biaya pegawai gitu loh. Jadi ada banyak lain. Kalau misalkan rumah sakit itu menjalankan BLU, lalu kemudian memiliki banyak karyawan rumah sakit, maka otomatis rekening biaya, kelompok rekening biaya yang dilakukan untuk menggaji karyawan BLU itu sama dengan komponen jasa pelayanan yang dibayarkan kepada nakes dan non nakes di lingkungan rumah sakit gitu loh. Dan juga diperhatikan bahwa insentif, lembur dan honor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan rumah sakit juga dibayarkan dari belanja pegawai. Seperti itu. Juga asuransi pegawai yang tidak ditanggung negara, BPJS Kesehatan, BPJS Nakes, BPJS Tenaga Kerjaan maksud saya, itu dibayarkan melalui komponen biaya gaji pegawai. Ini mungkin rada sensitif ya, cuman ini harus diluruskan dan saya tidak bertujuan untuk menjatuhkan atau ini murni sebagai bahan edukasi saja ya. Disclaimer dulu, ini banyak yang salah kaprah dalam memahami jasa pelayanan. Oke, itu poin pertama. Kenapa persentase ini ada? Jasa pelayanan rumah sakit itu dihitung berdasarkan nominal tarif yang dipresentasikan. Seringkali kalau kita melihat tata aturan
peraturan bupati terkait retribusi rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia. Itu umumnya modelnya seperti ini. Jadi nanti ada jasa sarana, lalu ada jasa medik. Nah, ini dua komponen itu yang akan dipakai dalam perhitungan remunerasi. Padahal sudah jelas tadi bahwa remunerasi itu bukan hanya jaspel, tapi jaspel itu bagian dari remunerasi. Nah, seringkali kalau kita lihat tata aturannya di dalam di dalam rincian aturan itu langsung adalah tarif itu berdasarkan jasa pelayanan dan jasa rumah sakit. Nah, ini ketika kita hitung, misalkan ini ambil salah satu rumah sakit daerah ya. Ini jasa nominal tarifnya 24.000 untuk AF drainage. Nah, jasa RS-nya itu jasa rumah sakitnya itu 24.000 dan jasa pelayanannya itu 24.000. Jadi jaspel ini sudah dialokasikan sebesar 50% dari tarif yang sudah ditentukan. Kalau ini juga berlaku sebagaimana mestinya, maka ini akan melebihi dari pagu. Bahkan ada beberapa tindakan yang jaspelnya itu melebihi dari jasa rumah sakit. Nah, ini harus diluruskan dulu ya. Padahal sementara jaspel dan komponen belanja pegawai yang secara total itu maksimal tuh 44%. Itu gak hanya isinya jaspel tapi komponen belanja pegawai, biaya pegawai gitu. Nah, rumah sakit itu yang pertama, lalu bagaimana seharusnya rumah sakit itu harus membuat prognosa pendapatan dan biaya. Ya, harus itu. Karena apa? Karena komponen prognosa dan pendapatan dan biaya itu diperlukan untuk melakukan estimasi atau proyeksi terhadap kondisi keuangan atau fiskal rumah sakit gitu loh. Jadi baru setelah itu kita bisa menentukan biaya dan juga besaran jaspel dan lain sebagainya yang akan dikeluarkan di tahun berjalan. Yang kedua itu hitung dulu berapa nominal gaji karyawan yang non pemerintah atau gaji karyawan BLUD. Kalau tidak ini maka ini berbeda. Ini mungkin berbeda dengan rumah sakit swasta yang menganut paham PSAK ya atau peraturan standar akuntansi keuangan. Kita lebih mirip ke PSAP yaitu peraturan standar akuntansi pemerintah. Hitung berapa nominal gaji karyawan, asuransi, honor, insentif, dan lemburnya. Setelah terhitung, misalkan total biaya keseluruhan belanja pegawai itu dalam 1 tahun ada 2 miliar. Sementara pendapatan rumah sakit dalam 1 tahun itu proyeksinya itu 15 miliar. Maka alokasinya itu rinciannya sebagai berikut. 15 miliar dikalikan 44%, itu 6,6 miliar, itu dialokasikan untuk belanja pegawai. Setelah dikurangi belanja pegawai non-jaspel sebesar 2 miliar, maka total jaspel yang bisa dibayarkan adalah sekitar 4,6 miliar atau sekitar 30,6% dari pengeluaran. Seperti itu. Jadi jaspel itu memang besar, tapi besarnya itu tidak langsung menohok kepada tarif yang ditentukan. Kalau swasta bisa saja itu ada perjanjian tertulis dengan DPJP ya. Jadi misalkan dari tarif 3 juta, 1 juta itu punyanya si spesialis dan 2 juta rumah sakit. Dan memang idealnya berjalan itu jaspel itu tidak lebih dari 30% dari total pengeluaran di pos belanja pegawai rumah sakit. Karena kalau sudah lebih dari itu berarti itu akan memakan jatah yang lain. Kecuali memang karyawannya tidak terlalu banyak atau mungkin gaji pegawainya sudah cukup tinggi, maka jaspel itu dianggap sebagai bonus. Seperti itu. Dan ini adalah masukan untuk BLU daerah dan juga ini bisa diterapkan di swasta ya. Menurut pendapat saya, perlakukan jaspel itu sebagai dividen. Jadi perhitungan itu dilakukan sesuai dengan ketika semua OPEX terkait dengan belanja pegawai itu sudah dilakukan perhitungan. Karena nilainya cenderung tetap dan kita bisa memprediksi dengan pelayanan dan DPJP yang kita punya, maka kita bisa melakukan estimasi terkait dengan jumlah operasi, jumlah tindakan, jumlah pasien, jumlah pengunjung, dan lain sebagainya.
Lalu kemudian buat tabel di peraturan wali kota atau bupati itu lebih dinamis agar pembagian jasa pelayanan berbasis tarif retribusi itu dapat diatur di peraturan direktur saja. Karena pengukuran fiskal itu selalu diukur tiap tahun. Kalau itu langsung dipatok di dalam perda, maka itu tidak ideal gitu loh. Jadi tabel yang dibuat tadi itu harusnya tidak menyebutkan sebagai jasa rumah sakit, tapi menyebutkan sebagai jasa rumah sakit dan juga jasa belanja pegawai. Kalau memang akan dipaksakan seperti itu dengan komponen yang sama gitu, sama dan terukur. Gitu. Kalau tidak sama komponen jaspel dan juga jasa rumah sakit, maka itu bisa bersifat dinamis. Yang pertama, bisa saja rumah sakit dirugikan karena nilai belanja pegawai terlampau tinggi. Lalu yang kedua, bisa saja karena rumah sakit itu kenakesnya yang rugi karena memang ternyata harusnya jaspelnya bisa lebih besar daripada itu. Jadi itu seperti dua mata pisau. Lalu yang kedua, kenapa 44% dipatok? Karena 56% itu akan dialokasikan sebagai pembaruan dari layanan. Rumah sakit itu high regulated. Kita dihadapkan dengan berbagai macam peraturan yang sangat dinamis dari Kementerian Kesehatan, dari BPJS, atau dari asuransi atau dari yang lainnya dengan kondisi tertentu. Seperti waktu COVID misalkan, itu kan kita melakukan perubahan besar terhadap perencanaan, prognosa dan lain sebagainya. Nah itu pengukuran fiskal itu tidak bisa dilakukan serta-merta di tahun untuk tahun yang sama, selalu sama, tapi itu tahun berbeda. Jadi agar lebih ideal dan lebih sistematis, maka pengukuran fiskal itu selalu diukur tiap tahun dengan berdasarkan peraturan direktur saja menurut kami. Jadi peraturan wali kota itu agar tidak terlalu kaku sifatnya dan agar bisa lebih dinamis kepada rumah sakit, karena rumah sakit itu badan layanan umum gitu. Yang kita berusaha agar APBD yang masuk ke rumah sakit itu sangat minim, sementara pendapatan bisa semakin optimal. Serta pelayanan yang harus ditingkatkan. Nah, alat kesehatan itu mahal sekali harganya, sehingga pembaharuan alat kesehatan itu bisa memakan biaya yang sangat besar, sehingga kenapa investasi itu harus dilakukan di porsi yang cukup besar. Mungkin di perusahaan manufaktur mungkin biaya SDM bisa 70% bersama dividen, tapi kalau rumah sakit nggak bisa, itu terlalu tinggi, terlampau tinggi. Rumah sakit kalian bisa keteteran dan alat-alat kesehatan kalian tidak bisa dimutakhirkan, akibatnya pasien yang dirugikan, rumah sakit kalian sepi dan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. DPJP tidak tertarik dan mereka pindah ke rumah sakit yang lain gitu. Nah, kemudian untuk komponen-komponen biaya outsourcing seperti CS, Satpam itu tidak termasuk ke dalam komponen belanja pegawai, dia belanja operasional saja, karena itu statusnya bukan pegawai rumah sakit, tapi pegawai perusahaan lain yang kita pekerjakan di rumah sakit. Jadi kita kerjasama itu sifatnya B2B gitu, bukan lagi bagian part of human resource di lingkungan rumah sakit. Nah, bagaimana jika retribusi dari BPJS? Perlu diketahui ya, BPJS itu membayar klaim pasien per paket, oke? Lalu kedua, konversi dari nilai nominal tarif milik rumah sakit dengan klaim yang diterima oleh BPJS itu harus dilakukan konversi. Misalkan paket SC dari BPJS 4,4 juta, sementara jika mengikuti komponen tarif rumah sakit itu biayanya nominal 5 juta, maka pembagiannya seperti berikut. Jadi tindakan obat, lab, gizi, kamar itu punya tarif asli, kemudian setelah dikonversi dia bisa turun nilainya atau beberapa kasus bisa lebih tinggi. Jadi ini sangat tergantung dari jumlah klaim, nilai klaim ya untuk per pasien ya. Jadi konversi itu dilakukan seperti ini. Gitu. Jadi dari awalnya 3,5 bisa turun ke 3,80 ribu, dari 500 obat bisa turun ke 440. Seperti itu dia konversi ya. Selisih 1 juta, jadi dari 4,4 juta atau 4,4 juta dari klaim SC dan 5 juta dari biaya lainnya itu 600 ribu, nah, anggap 1 juta gitu, itu bisa dimasukkan dalam biaya operasional ataupun sebagai biaya harmonisasi BPJS yang sifatnya kredit di laporan rugi laba. Nah itu
di biaya operasional. Jadi dia mengurangi gitu atau memperbesar biaya operasional. Sehingga kita bisa melihat ini sebagai beban yang harus ditanggung rumah sakit, kekurangan dari konversi tadi. Namun tidak semuanya akan seperti itu ya, bisa aja rumah sakit untung dan lain sebagainya, itu juga masuk bagian dari pendapatan rumah sakit. Ya, oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk masalah jasa pelayanan di rumah sakit. Jangan sampai kita boncos atau jangan sampai nakes yang rugi untuk pembagian despel. Oke, terima kasih.